Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Baik, pada pertemuan yang lalu Ibu menjelaskan tentang 7 genre teks ya sebagai tujuan sosial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ya. Yang ini ada 7 jenis tipe teksnya. Kemudian bagaimana model CLEL Content Language Integrated Learning di dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini kompetensi setelah mempelajari bahasa Indonesia di sekolah dasar ya. Siswa mampu menggunakan bahasa secara efektif sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, baik secara lisan maupun tulisan. Ini di kelas 1 sampai kelas 3 ini kompetensi kelas rendah ya. Nah, kemudian menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, yang ketiga, mampu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat untuk berbagai tujuan. Tadi sesuai dengan tujuan sosialnya, fungsi sosialnya. Ya, kemudian mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kematangan emosional dan sosialnya. Dalam hal ini mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun di dalam kegiatan sosialnya, ya, pertemanan, kemudian di lingkungan sekolah. Ya, kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekertinya melalui pembelajaran sastra. Jadi tipe teksnya teks naratif ya. Yang keenam, menghargai sastra Indonesia sebagai hasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Ya, jadi ini kegiatan apresiasi sastranya ya. Nah, di kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu. Nah, kemudian yang di kelas tinggi, kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar ya, mulai kelas 4 sampai kelas 6, itu kompetensinya dengan karakteristik mampu menggunakan bahasa secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Mampu menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Jadi ini kontekstual ya. Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam pergaulan yang multikultural. Kemudian yang ketiga, mampu memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif di berbagai tujuan ya, tujuan yang tadi fungsi sosialnya. Ketika di fungsi sosial yang seperti ini dia mampu menggunakannya dengan tepat ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosialnya. Ya, sama seperti yang di kelas rendah juga, tapi hanya tingkatan dari cakupannya saja yang berbeda, ya, yang lebih kompleks, ya. Kemudian menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Ya, karena ada tipe-tipe gaya bahasa yang dipelajari dalam pembelajaran sastra. Ya, kemudian diapresiasi sastra, siswa mampu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai hasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia ya, melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lokal ya. Bisa kearifan lokal daerah setempat seperti Kalimantan Tengah, dan bisa juga yang Nusantara ya, cerita-cerita rakyat Nusantara, cerita-cerita rakyat Kalimantan Tengah, dongeng ya, kemudian peribahasa, ungkapan tradisional di Nusantara dan di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian ini udah Ibu jelaskan. Nah, ini yang genre teks kemarin ya, tipe teksnya yang ada 7 itu. Nih. Nah, tipe teksnya ya, ini lokasi sosialnya tadi digunakan di mana ketika genre teks menggambarkan ya, tipe teksnya report atau melaporkan informasi lokasi sosialnya pada
buku rujukan, dokumenter, buku panduan, laporan eksperimental ya, seperti studi riset yang sederhana begitu, presentasi kelompok. Ya, jadi mendeskripsikan ya pengamatan diri ya, kemudian objek, lingkungan, perasaan ini berkenaan dengan sastra, misalnya menulis buku harian ya, kemudian menceritakan kembali peristiwa yang menyenangkan ya. Nah, ini di tipe genre explaining ini yang menjelaskan ya, eksplanasi atau explanation itu ya, menjelaskan sesuatu, lokasi sosialnya ya, fungsi sosialnya itu pada pemaparan ya, kemudian pidato atau ceramah, tulisan ilmiah atau populer. Nah, kemudian menjelaskan ini siswa mampu, misalnya dia berceramah, melakukan pidato, ya ceramah tentang lingkungan begitu. Jadi ekolinguistik ya. Jadi teks-teks yang berbahan atau bermuatan tentang lingkungan yang bersih begitu ya. Nah, ini dia bisa menjelaskannya, memaparkannya ya, tentang bagaimana menata, mengatur lingkungan yang bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini tipe-tipenya, tipe-tipe text explanation ya. Kemudian di instruksi atau prosedur teks ya, menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan, tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Nah, fungsi sosialnya itu pada ini buku panduan, instruksi, pengobatan ya, aturan olahraga, rencana pembelajaran boleh, resep. Misalnya resep seperti apa, membuat kalau berbasis kearifan lokal, membuat sayur kalakai ya. Kemudian apalagi banyak kan. Nah, dibuatlah teks prosedurnya itu bentuknya resep ya. Kemudian ini pengaturan ya, regulasinya seperti apa. Nah, ini langkah-langkahnya, ini masuk di jenis tipe teks prosedur. Kemudian argumen ya. Nah, tipe teksnya di eksposisi dan diskusi, memberikan sudut pandang ya, atau memberikan pendapat ya, meyakinkan, mempengaruhi. Nah, boleh dengan berpidato, dia mengiklankan suatu produk begitu, ketika pembelajaran menggunakan berbasis project ya. Kemudian yang diskusi memberi simpulan ya, kemudian sudut pandang, mengevaluasi atau menganalisis presentasi dari teman, itu boleh. Nah, kemudian respon, menanggapi atau menganalisis sebuah teks sastra. Menganalisisnya seperti apa? Misalnya tokoh ini berperan, tokoh Wati ya, merupakan penokohan itu berperan sebagai apa? Antagonis, protagonis, dijelaskan antagonis, protagonis itu seperti apa. Kemudian dia mengkritiknya bahwa kita tidak boleh seperti Wati karena ini ya, kalau tokohnya antagonis. Nah, itu namanya kritik sastra ya. Selanjutnya yang di naratif teks ya. Ini menceritakan tipenya ya, dibagi tipenya menceritakan peristiwa secara berurutan atau menceritakan kembali peristiwa ya yang pernah dialaminya, menceritakan kisah atau nasihat, peribahasa, ungkapan, puisi. Nah, ini kalau menceritakan, nah ini tadi yang buku harian yang dia tulis ya, ini bisa menggunakan whole language, ini terpadu ya, yang tentang ini tadi mendeskripsikan ya, terpadu. Kemudian ini menceritakan secara lisan ya,
mitos. Mitos apa sih? Mitos yang bukan mitos yang irasional, tetapi mitos yang rasional. Nanti seperti apa mitos yang rasional, mitos yang irasional? Ibu jelaskan pada model pembelajaran bermuatan wacana artefak. Ya, jadi benda-benda bersejarah itu yang sebagai mitos kah? Boleh enggak mitos itu? Nah, ada mitos yang secara saintifik itu berterima atau rasional dan ini diperbolehkan. Yang tidak boleh itu yang irasional, yang di luar akal sehat manusia. Ya. Nah, yang bertentangan dengan regulasi keagamaan gitu. Ya. Nah, ini puisi kalau berbasis kearifan lokal bisa Sansana, apalagi Karungut ya, boleh seperti itu. Atau Mamanda, ya Mamanda ya, kalau yang Melayu. Nah, ini kompetensi ini sudah termuat nanti di buku siswa dan buku guru ini ada ya. Nah, sudah dicantumkan, nanti tinggal ambil dan pindahkan di RPP. Nah, ini ruang lingkup materi bahasa Indonesia. Telaah kurikulumnya bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 4, 5, dan 6 tidak boleh keluar dari ruang lingkup materi ini. Dikembangkan boleh, tapi tidak boleh keluar dari topik ruang lingkup materi ini. Ya, karena nanti berkenaan dengan KD dan kompetensi dasar, kemudian pengembangan indikator pencapaian kompetensinya. Kita ke sini. Kita penilaian. Nah, ini nanti dulu di penilaian. Nah, kita telaah dulu. Ya, kan ada telaah kurikulum ya, mata kuliahnya apa fungsinya telaah kurikulum untuk menyelaraskan ya isi atau amanat dalam kurikulum ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik itu di dalam proses sampai hasil belajarnya yang melekat dalam diri siswa ya. Apakah sesuai dengan kegiatan pembelajaran? Nah, kegiatan pembelajaran yang dikembangkan di buku siswa itu kita telaah, kita analisis sesuai tidak dengan kurikulum. Kalau tidak sesuai, kita perbaiki. Oleh karena itu ada pengembangan bahan materi ajar ya. Misalnya ini kompetensi dasar ya, ini kelas berapa? Kelas 1. KD 3.1 4.1 tentang memahami kegiatan persiapan membaca permulaan ya. Nah, di keterampilannya mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan, materinya persiapan membaca permulaan, sikap duduk, jarak mata dengan buku, cara memegang buku, cara membalik buku, halaman buku. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya mengamati kegiatan persiapan membaca permulaan, tetapi keluar dari kegiatan pembelajaran ini. Ya. Malah dikembangkan terlalu jauh. Nah, ini yang tidak tepat. Itulah fungsinya telaah kurikulum. Tapi di buku siswanya seperti itu, Bu. Tidak semua yang ada di buku siswa kita laksanakan. Yang dilaksanakan itu adalah amanat di dalam kurikulum. Ya, ketika kemasan yang termuat di dalam buku siswa itu sudah tidak tepat, tidak selaras dengan isi kurikulum ini, ya, isi KD-nya, materinya, kegiatan pembelajaran yang termuat di dalam silabus mata pelajaran bahasa Indonesia, berlaku juga dengan mata pelajaran lain pun pembelajaran tematik terpadu, ya, jangan dilaksanakan kegiatan itu. Semua harus selaras antara KD, kompetensi dasar, ya kemudian yang kalian kembangkan melalui indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajarannya sampai materinya, nah, proses pembelajarannya ya dalam kegiatan ini sudah ada acuannya, kalian kembangkan lagi nanti berdasarkan apa? Strategi pengajarannya, ya. Pendekatan tematik terpadu menggunakan saintifik. Model pembelajarannya minimal 3. Ya, pilih salah satu, apakah inquiry based learning, project based learning, atau
problem based learning, berbasis masalahkah, ya, atau inquiry terbimbingkah, kemudian atau nggak bisa inquiry murni kalau di kelas 1, ya, berpikir kreatif tingkat tinggi, ya, berpusat pada siswa, tidak serta-merta semuanya ditumpukan pada siswa. Kalau begitu kita menggunakan artifisial aja semuanya, semua dengan video, nggak usah lagi ada guru. Ya, fasilitator bukan berarti tidak kerja sama sekali, ya, harus bisa membedakannya. Konsepnya seperti apa, bukan dilepas begitu saja. Ya, harus ada konsepnya. Ya. Oke. Nah, kalau ini, tahu nggak siswa membaca permulaan persiapannya seperti apa? Kalau tidak ada konsepnya, persiapan membaca permulaan sikap duduk. Nah, contohkan nanti satu-satu. Jarak mata dengan buku. Nah, kalau kalian berbasis ICT, ada video pembelajaran yang kalian tayangkan melalui berbantuan Salindia atau PowerPoint, ya boleh, ya, yang kalian masukkan di PowerPoint, atau langsung saja ditayangkan di dalam proyektor, atau dengan TPACK kalian mengemasnya, ya, bersama siswa yang menjadi model di dalam video itu. Nah, itu TPACK bersama siswa mengemas teknologi itu. Oh, salah bu, kameranya sebelah sini bu, lebih pas bu. Nah, itu TPACK bersama siswa, bersama peserta didik. Ya. Oke, itu ya telaah kurikulum dan buku teks itu seperti itu. Ya, ketika ini tidak selaras dengan apa yang termuat di dalam buku siswa, jangan dilaksanakan. Pengembangan boleh, tapi jangan terlalu jauh. Ya, enggak boleh, enggak sesuai dengan KD-nya, dengan IPK-nya, dengan materinya, dengan tujuan pembelajaran, semua harus sesuai. Ya, mulai dari karena evaluasi itu mulai dari persiapan ini, ya, analisis silabus atau telah silabus, telah kurikulum, sampai dengan perencanaan pembelajaran, perancangan RPP, kemudian pelaksanaannya, proses pembelajaran, ya, bagaimana menilainya, instrumen apa yang digunakan, ya, sampai pada hasil belajar, hasil akhir di mata pelajaran itu atau pembelajaran tematik terpadu. Ya, evaluasi mencakup semua itu. Ya, jadi sudah paham ya bagaimana menganalisis kurikulum, ya. Jadi jangan langsung main. Sudah ada buku guru, buku siswa, tidak ditoleh lagi silabusnya, tidak boleh seperti itu. Ya, harus dimulai dari telaah silabus. Silabus inti ini saja, ya, silabus mata pelajaran bahasa Indonesia, silabus mata pelajaran IPA, dan dengannya silabus tematik terpadu. Ketika kalian di silabus tematik terpadu, ya, hari ini ada pembelajaran 1 yang terdiri dari 2 fokus pembelajaran atau muatan pelajaran, bahasa Indonesia dan IPS. Buka silabus bahasa Indonesianya, buka silabus IPS-nya. Ya, sesuai enggak yang termuat di buku siswa? Kalau enggak sesuai, harus dikemas ulang lagi. Namanya pengembangan materi ajar. Oke, paham ya? Kita ke bagian evaluasi, sedikit Ibu jelaskan. Nah, ini penilaian. Nah, penilaian itu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kompetensi pengetahuan, misalnya tentang struktur teks dan kebahasaan. Ya, digunakan tes tulis dan tes lisan, ingat ini. Ya, semua ada petunjuknya di silabus. Ya, masalahnya kalian mau baca nggak, mau pelajarin nggak sebagai calon guru, sebagai guru. Ya, nah jadi kompetensi pengetahuan tentang struktur teks dan kebahasaan harus menggunakan tes tulis dan tes lisan. Nah, untuk penilaian kompetensi keterampilan, skillnya itu diukur melalui tes kinerja, penugasan, bisa lisan, tertulis, proyek, atau multimodal. Nah, atau juga berupa portofolio siswa, ya. Kemudian
pelaksanaan penilaian sikap dilakukan dengan lembar pengamatan, lembar penilaian diri, dan lembar penilaian antar teman dan jurnal. Nah, sekarang kan ada survei karakter ya. Nah, itu juga termasuk sikap ya, yang di kompetensi KD berapa? Ya, kalau pengetahuan, keterampilan KD berapa? Ya, harus hafal, harus menguasai itu. Nah, hasil penilaian dilakukan oleh guru harus diolah terlebih dahulu sebelum diputuskan sebagai laporan hasil pencapaian kompetensi. Nah, diolah terlebih dulu itu seperti apa sih? Banyak pertimbangannya, yaitu tadi ada 3 ranah ya. Sikap, kemudian pengetahuannya, dan keterampilannya. Kalau yang diolah hanya dari segi kompetensi pengetahuan atau ranah kognitifnya saja, itu sudah menyalahi prinsip evaluasi ya, prinsip asesmen nasional itu mencakupi 3 kompetensi ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu pembelajaran. Artinya penilaian itu harus dilakukan oleh pendidik sebagai bagian dari profesinya. Nah, jadi tidak boleh malas. 3 kompetensi ini yang dilakukan penilaiannya. Ya. Pendidik akan selalu kreatif untuk mencari berbagai strategi baru di dalam tindakan mengajarnya. Ketika metode yang digunakannya itu tidak tepat, bukan tidak baik, hanya tidak tepat dengan karakteristik kelas yang diampunya. Ya, karakteristik kelas yang diampunya berkenaan dengan siswa, sarana dan prasarana yang ada, yang tidak mampu mendukung metode yang digunakannya, ya tidak boleh. Ya, semua harus kontekstual, ya. Nah, kalau kita mau TPA-CK, sarana prasarana yang tidak bisa, kemudian dasar kompetensi siswa juga tidak mampu dilaksanakan dengan TPA-CK, kita hanya ICT yang sederhana saja. Ya. Nah, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berangkat dari hasil penilaian sebelumnya. Sebagai pengalaman awal siswa, bukan dari apa yang seharusnya dipelajari siswa. Nah, menggali pengalaman awal siswa, ya. Persepsi tidak hanya mengaitkan pada pembelajaran yang telah lalu, tapi juga mengetahui entry behavior siswa, ya, pengetahuan awalnya. Kemudian, penilaian sikap digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Ya, ketika siswa yang ini tidak mampu bekerja sama, ini harus kita lebih intensif lagi, karena salah satu karakter yang baik itu tidak hanya berbahasa yang santun, mandiri, tapi dia juga mampu bekerja sama kepada orang lain, baik itu teman semeja atau teman di kelasnya, ya, dalam hal ini dalam proses pembelajaran. Nah, ini tadi kegiatan pembelajaran pada silabus yang Ibu sampaikan tadi kan, materinya, kegiatannya, KD-nya, itu disesuaikan dan diperkaya dengan konteks daerah atau lokal. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan lokal, ya. Ada kurikulum lokal. Kurikulum lokal tidak harus berbasis kearifan lokal, maksudnya adalah karakteristik dari para siswanya, ya. Kearifan lokal yang multikultural, kalau karakteristik siswanya juga multikultural. Kemudian dengan kompetensi siswa, kita ingin misalnya siswa nilainya 100, tapi kemampuan siswa pada kemasan materi yang begitu tinggi, ya, tidak bisa mencapai 100 itu. Tetapi dengan kemasan materi yang sederhana, dalam tanda kutip, bukan yang gampang atau yang lebih rendah, sederhana, tetapi tujuan pembelajaran tercapai, dia mampu meraih nilai yang 100 tadi. Itu loh yang disesuaikan dengan konteks daerah atau sekolah, ya. Ini pertimbangannya apa? Ya, keadaan geografis juga.
Ya, kemudian sarana prasarana juga, ya lingkungan sekolah yang kurang bersih begitu ya, berantakan, sirkulasi udara yang tidak baik, ini mempengaruhi bagaimana pencapaian kompetensi yang dengan tingkatan yang sangat tinggi kita terapkan, itu tidak akan mendukung dengan kondisi yang seperti itu. Ini salah satunya, ya. Nah, kemudian tujuan kontekstualisasi. Nah, kontekstual yang Ibu jelaskan tadi, harus kontekstual, itu harus selalu menyesuaikan. Kita tidak boleh memaksakan. Ya, tetapi memaksimalkan fasilitas yang ada. Bukan kita menerima saja, enggak seperti itu. Ya, ketika usaha kita sudah maksimal, ya, ya kita harus kontekstual juga. Nggak boleh memaksakan. Kita berjuang sampai habis semuanya apa yang kita punya, ya, supaya pembelajaran itu maksimal menyetarakan dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti di tempat lain begitu. Nggak boleh seperti itu, ya. Nah, tujuan kontekstual ini ya di dalam pembelajaran agar peserta didik tetap berada pada budayanya itu ketika berbasis kearifan lokal tadi, mengenal dan mencintai alam dan sosial di sekitarnya. Ketika mewawancarai narasumber, ya sama tadi ya, kalau puisi ya kita gunakan yang kearifan lokal, ada Sansana, Karungut, ya Mamanda, ya pantun Melayu ya. Nah, kemudian dengan perspektif global sekaligus menjadi pewaris bangsa sehingga akan menjadi generasi tangguh dan berbudaya Indonesia. Apakah kita tidak memberikan yang berskala global begitu, baik itu yang tingkat nasional maupun internasional, tetap kita perkenalkan tentang lingkungan nasional ya, beberapa daerah di Nusantara ya, seperti apa budayanya, budaya bangsa dan budaya bangsa-bangsa lain. Tetapi harus diperkuat dari budaya daerah dulu. Ya, ada identitas ya, masing-masing siswa harus punya identitasnya ya. Jadi inilah multikultural. Nah, kan warna di dunia tuh nggak cuma putih, nggak cuma kuning, nggak cuma hitam, nggak cuma merah, ada warna-warni. Ya, karena itu membuat dunia ini semakin indah, harus menghargai keragaman budaya ya, yang sesuai dengan regulasi, sesuai dengan fitrah, bukan melanggar fitrah, bukan menentang kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menentang hal-hal yang berseberangan dengan rasional sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran abad 21 yang identik dengan teknologi digital dan berbantuan jaringan internet, ya, pembelajaran bahasa Indonesia ini dimulai kurikulum 2013 sampai yang akan diterapkan juga, kita kembangkan kurikulum Merdeka itu, memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber belajar. Ya, bukan berarti kita sebagai ahli teknologi, kita memanfaatkan teknologi yang sudah diciptakan oleh ahli teknologi. Kita ahli pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Nah, untuk memudahkan kita menyampaikan konsep, mengajarkan kecakapan berbahasa, kita dapat berbantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ya. Nah, atau ICT tadi, berbasis ICT. Nah, ini dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya dalam berinovasi ya, serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bahasa Indonesia. Ya, memudahkan kita mengajarkan kecakapan berbahasa, misalnya bermain peran, bermain drama, membaca puisi, bercerita, mewawancarai narasumber, kita sajikan dalam bentuk video ya yang ditayangkan, kita unduh dari kanal-kanal YouTube
boleh itu. Ya, karena akan lebih efektif ya kalau kita tayangkan, tetapi sekali lagi harus mempertimbangkan dengan sarana dan prasarana. Ya. Nah, ini pembelajaran bahasa Indonesia memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku teks yang tersedia dalam bentuk buku guru, buku siswa. Sekali lagi, harus kita sesuaikan dengan isi dalam silabus ya. Nah, ini buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, seperti yang Ibu ajarkan pada kalian waktu pengemasan RPP, ya, tidak hanya menggunakan buku teks ya, bisa dengan referensi yang lain, misalnya kamus pelajar ya, buku cerita rakyat Nusantara, kumpulan puisi anak ya. Nah, kemudian itu harus dikembangkan lagi ya ketika kita melakukan proses penugasan kepada siswa ya. Siswa harus mendapat petunjuk penugasan yang jelas yang termuat dalam sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik, atau LKS, lembar kerja siswa. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, LKS bukan hanya kumpulan soal. Nah, memang bukan hanya kumpulan soal karena bukan lembar evaluasi. Lembar evaluasi ya itu untuk diberikan kepada siswa saat penilaian akhir pembelajaran atau akhir mata pelajaran pada satu pembelajaran itu. Kalau LKS itu petunjuk penugasan. Kalau memang sekaligus digunakan sebagai penilaian dalam proses, tetapi tidak hanya sebagai kumpulan soal, itu petunjuk bukan soal. Jadi bukan untuk menjawab soal-soal pengetahuan, ya. Jelaskan mengenai ini dan seperti itu isinya, ya. Tapi kalian sudah mampu ya mengemas LKPD, sudah Ibu contohkan di pembelajaran tematik terpadu ya. Oke, baik. Ini tentang analisis atau telaah kurikulum dan buku teks, kemudian materi apa saja yang ada di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan pembelajarannya seperti apa, sudah Ibu jelaskan semua ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang model pembelajaran bahasa yang menggunakan genre teks dan CLIL, tetapi bermuatan wacana artepak. Tadi yang tentang mitos-mitos itu seperti apa sih, nanti kita akan mempelajarinya pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat selalu. Silahkan mengajukan pertanyaan ketika kita bertemu di dalam perkuliahan tatap muka di kelas ya. Atau boleh juga dalam LMS atau WhatsApp group yang ada di perkuliahan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ini. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.